عبده ورسوله صلى الله bersyukur mari kita sama-sama berjalan dengan Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bi ihsan dan kita lupa kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala dan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk beristiqamah dalam jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah taufiknya Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita diikuti oleh Allah Subhanahu wa taala terus istiqamah. Terus senantiasa kita minta. Dan yang paling berat itu adalah pertahankan sebuah amalan. Mencapai sebuah prestasi itu adalah perkara yang bukan tidak berat. Itu adalah sebuah perkara yang berat, tapi akan lebih baik kalau mempertahankan prestasi yang ada. Itu pula hari ini mungkin kita bisa ngaji, kita bisa sholat, kita bisa bekerja yang lain-lain yang baik-baik yang kita buat untuk istiqamah atas perkara itu adalah perkara yang berat dan suatu keberatan tersendiri. Hanya merasa kita ini tidak punya kemampuan apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala yang membimbing kita. Dengan begitu akan muncul dalam diri kita ini perasaan bahwa senantiasa kita membutuhkan Allah, senantiasa membutuhkan Allah, dan tidak pernah kita lepas daripada tangan-tangan Allah yang membimbing kita. Kami senantiasa kita mohon kepada Allah, astaghfirullah Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita semuanya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai pada satu bab yang harus kita baca pada hari yang kelima, itu bab yaqulu idza waqa'a fi hakim fi halakatin. Jadi kalau kemarin kesedihan, kesusahan, sekarang masih bersambung dalam urusan yang sama, tapi kalau kiranya kita bertemu dengan keadaan satu bencana, satu musibah yang sampai kepada kerusakan, itu perkara yang berakibat rusaknya keadaan di kita, bahaya di kita. Riwayat kita dari Sunni an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyampaikan kepada Sayyidina Ali, itu menantunya ini kalau ada masalah apa matur kepada Rasulullah, dibekali Rasulullah amalan. Jadi Sayyidina Ali kalau ada sesuatu yang sampai kepada beliau, dia dibekali amalan. Resepnya Rasul itu kalau ada masalah yang dihadapi umat siapapun itu, maka Rasul sampaikan sebuah amalan, mengajarkan kepada kita semuanya itu menyelesaikan masalah dengan amalan. Kenapa? Karena masalah itu ada rabbul masalah itu. Masalah apapun yang kita hadapi itu ada yang menguasainya. Orang pengen senang ya berarti pengen bikin senang ya ada pembikin senang itu ada. Penguasa kesenangan itu ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Diajak berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita masalahnya mesti orang begini mesti kemana lari ke anu lah. Kenapa? Karena kita yakin bahwa si anu tadi mesti akan bisa menyelesaikan masalah. Rasulullah SAW datang, sahabat datang yang namanya umat saat itu datang langsung ingatnya Allah. Supaya bisa menyelesaikan apapun masalah yang datang, itu mesti Allah. Beliau resepnya mesti diajar untuk memperbaiki amalan, perbaiki amalan. Mungkin ada apa yang salah dengan amal kita. Rasulullah suatu ketika menyampaikan sebuah masalah ini datang dari Sayyidina Ali. Maka Rasul menjawab kepada Sayyidina Ali ini menyampaikan kepada Ali, ala wa'alimu kalimatin idza waqa'ta fi warqatin quldaha. Disampaikan kepada Sayyidina Ali, bukankah saya sudah mengajarkan kepada engkau? Bukankah saya sudah mengajarkan kepada kamu itu berapa kalimat? Idza waqa'ta fi warqatin quldaha. Apabila kamu menghadapi satu musibah yang mengarah kepada bahaya dan kehancuran, misalnya kerusakan, yang harus kamu baca apa? Untuk maka beliau menjawab, ya Rasulullah, ja'alni Allah fidak. Kemudian dia saling mengiyakan dan membetulkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Qala, beliau mengatakan idza waqa'ta. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, idza waqa'ta fi warqatin faqul bismillahirrahmanirrahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada menghadapi masalah, bahaya, bencana yang sudah luar biasa, ini kelihatannya ini mesti perkara yang membahayakan begitu. Nah, Rasul menyampaikan, kul, ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Istilahkan kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini bapak yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan Rasulullah SAW. Yang disampaikan Rasul seperti ini adanya harus digarisbawahi. Pertama yang perlu kita garisbawahi, sabda Rasul pasti benar. Itu yang diyakini. Dan kadang-kadang kita ini nggak yakin dengan itu semuanya. Yang menjadi masalah utama kita kadang-kadang di situ. Mulut kita itu umi-umi, tapi hati kita nggak yakin. Makanya perlu kita benahi sekarang, yakin kan? Insya Allah. Dulu saya tuh ada orang yang anak kecil begitu, bukan doanya itu tidak jelas mana. Tapi jadi malah dia yakin dengan apa yang dia buat. Orang sakit apa ya datangin cuacu, nggak tahu. Suruh ngerti aku nggak tahu. Yakinnya ini jadi masalah. Makanya yakin dulu. Ya Rasul mengajarkan menghadapi masalah yang kayak begitu kira-kira akan membahayakan kamu begitu. Nah, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berarti kan udah begitu nyerah pasrah pokoknya nol lah tidak kuat apa. Nah, saat begitu adanya maka Allah yang akan ambil bagian dan pasti akan terjadi. Dan kadang-kadang kita ini masalahnya begitu, creamy. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Unjuk tuh ya. Unjuk. Tanya-tanya begitu adanya.
Kalau bayar apapun resikonya. Kok kemudian menghadapi tahu-tahu kemudian nggak tahu masalahnya, terserah. Andai pun juga ternyata emang harus mengalami, ya udah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kalau kita punya keyakinan yang syukur katanya selamat, udah. Itulah keselamatan. Itulah keselamatan. Mati kamu, mati selamat itu. Kenapa? Saat kita sudah punya keyakinan yang benar, yakin kepada apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Masya Allah, kemudian kita menyelidiki memesan kita tonjok orang plong lalu begitu adanya. Masya Allah, kena, lewat kena ya, untung masih kena gitu. Wah, mati nggak bisa tobat sampai. Kenapa? Yakinnya salah gitu. Jadi kalau kita ngadep kepada perkara seperti ini, belajar yakin. Memang perlu latihan dan harus ada yang namanya jam terbang yang pengalaman yang besar luar biasa. Belajar aja semua masalah yang ada. Kok mengarah ke arah sana, belajar serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Risikonya apa? Setelah Allah yang mau menjawab. Jadi kata selamat dari bahaya itu sebenarnya terserah Allah yang mau bikin keselamatan. Ada orang yang hidupnya lebih tidak berarti mungkin bagi dia, bikin mati ya berarti selamanya itu mati gitu. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjawab soal semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna Allah Ta'ala yasrifu biha ma syaa min anwa'il bala'. Nasmiyya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan doa yang ada dari Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah akan palingkan, Allah akan hindarkan yang namanya apa yang Allah kehendaki dari seluruh bala yang ada, apapun bentuknya bala, apapun bentuknya bahaya, apapun bentuknya belahi yang ada. Kalau sudah begitu rasanya udah nggak ada lagi yang lain, nggak ada lagi, udah bukan Bismillah, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang sampai tanpa disadari gitu, ya ini pernah yang mana ujian itu juga pernah Pak kasih yang mana keterangan yang mana belajar yakin ini memang beratnya pernah mati. Belajar yakin itu luar biasa, nggak masuk di akal kadang-kadang. Belajar yakin ini ya seperti itu, yang namanya dan dia namanya seorang alim diajak untuk pamit kepada kiai, pamit kepada kiai saat itu, sampaikan kepada kiai, kamu banyak-banyak baca selawat, kiai selawat. Nggak masuk di akal ibadahnya ya karena apa? Suatu ketika kendaraan yang penumpang itu kecelakaan, kanan kirinya penumpangnya semuanya kedua-duanya kena celaka dari itu, dia tuh nggak apa-apa alhamdulillah. Dia sendiri kadang-kadang nggak sadar kalau belajar yakin kepada dahulunya kiainya tadi itu ada. Masya Allah, Allah kasih keselamatan. Kenapa? Dahulunya kiai seperti itu ada. Apalagi ini Rasul yang bersabda seperti itu ada. Ini kelihatannya ini calonku yang begini, umumi begini, kan saya yang ngomong. Tapi kenyataannya permasalahan saya menceritakan daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Di saat Rasul menyampaikan begitu kepada Sayyidina Ali, kita pun juga sama. Seakan-akan hari ini kita pun lagi menerima yang namanya sabda besar dari Rasulullah Muhammad SAW. Begini Masya Allah, belajar, kita perlu belajar. Bukan kok berarti saya sudah bisa, belum bisa. Makanya mari dari itu seperti itu adanya. Belajar menyelesaikan masalah dengan amalan. Setelah begitu ada yang menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada yang namanya satu daya
Jadi kita ini nggak punya daya untuk menghindar daripada kemaksiatan, sedikit pun nggak punya. Wala quwwatan, juga tidak punya kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Tinggi juga Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hari-hari kita bisa baik, hari-hari kita bisa mengucapkan kebaikan, hari-hari kita bisa berbuat kebaikan, hakikatnya kita semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kita kepada Allah yang kita tinggalkan. Itu adanya. Juga nambah yang perlu idza khafa qauman. Babu yang perlu idza khafa qauman. Tentang masalah apa yang harus diucapkan idza khafa qauman. Apabila orang tertentu takut kepada yang namanya ancaman suatu kaum. Jadi kalau kita terancam oleh yang namanya satu kaum, namanya begini, bagaimana kalau disebutnya jarawana bila isnadis sahih, kami juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih di Sunan Abi Dawud dalam Sunan Dawud dan Nasai Sunan An-Nasai an Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhawfa qauman. Rasulullah mengajar kita khawafa qauman bila khawafa, takut, khawatir qauman dari satu kaum, ada kaum yang datang banyak-banyak terancam seperti itu adanya, serahkan kepada Allah. Maka qala, mereka harusnya mengucapkan Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika fi syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Biasanya itu kan begitu kan. Namanya orang perang dulu kan mesti menggunakan namanya pedang sebagai alat untuk memotong leher tiap orang yang lagi dimusuhin dan itu. Nah, makanya sekarang juga sama doa satu pun juga sama, ya Allah, aku jadikan Engkau ya Allah, urusan ini adalah serahkan kepada Engkau. Naj'aluka, kamu jadikan Engkau, kami jadikan Engkau dari Allah fi nuhur, dalam urusan leher-leher mereka semua, urusan mereka semua ini saya sampaikan, saya serahkan kepadamu ya Allah. Amin. Serahkan kepadamu ya Allah, Engkau lah yang harus mengurus mereka semua. Amin. Wa na'udzubika min syururihim, kami juga berlindung ya Allah dari kejahatan mereka. Ini kalau yang namanya ada orang tua ini beneran jatuh, orang yang soleh, mesti semua diserahkan kepada Allah. Ya Allah akan membantu. Seberapapun banyaknya namanya musuh-musuh Allah, gitu ya, begitu ada Allah akan selesaikan. Gak usah kumpul-kumpul, kita pakai banyak-banyak, kemudian kita demo apaan itu. Kalau kita iman kepada Allah, semua berubah daripada semua perubahan itu adalah Allah yang bisa berubah. Dan kita semua demo badan kita yang demo, hati kita bukan demo sebenarnya. Kalau demo kita itu demo kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin bahwa Allah yang bisa berubah. Sebaliknya kalau kita nggak yakin kepada Allah yang bisa berubah, maka kita berbuat seakan-akan kekuatan ada di kita. Maka kita kerahkan kekuatan yang besar untuk berubah sebuah keadaan dengan keyakinan yang salah. Alhamdulillah, menjadi jangan dibuat. Jadi kalau kita mau demo kepada Allah, makanya kalau orang-orang dulu berbuat kadang-kadang menghasilkan masalah juga aneh. Ada yang masya Allah semuanya, ayo istighosah bisa begitu ada. Istighosah sekarang dilarang, nggak boleh. Demo enggak diapa-apain begitu adanya. Ini kesalahan yang sangat besar, kesalahan yang sangat besar. Dia mau ngapain gitu loh. Jadi kalau orang Islam itu kalau emang yang benar itu namanya orang Islam itu kalau ada masalah hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang akan bisa merubah semuanya. Kita kadang-kadang masya Allah, naudzubillah min dzalik, kembali ya kita.
kondisi kita kumpulkan banyak orang dengan satu keyakinan yang salah, Allah nggak suka sama kita. Kadang-kadang bahkan kadang-kadang kalau sholat di Amerika sana bukan di sini. Di Amerika ini kadang-kadang maka sholat juga. Begitu sholatnya ditinggalkan lagi. Pakai di atau jamak maghrib cuma subuh sampai isya semua kumpul jadi satu kan begitu misalnya. Ya Allah. Coba mari kita koreksi diri kita masing-masing seperti apa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita mengajarkan kita kembali kepada Allah. Semua masalah sekecil apapun belajar, sampaikan kepada Allah, doa kepada Allah. Ya Allah, ini zalim, ya Allah, sampaikan cepat. Berarti ya itu Allah. Kita sampaikan kepada Allah. Barang-barang nggak masalah, nggak akan kena larangan apapun. Semua masjid penuh juga nggak masalah. Doa dengan doa yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita nggak yakin Allah bisa menolong kita? Nah kalau itu pun juga belum pernah kita buat koreksi diri kita. Sebenarnya yang salah ini siapa? Kita apa? Siapa? Kita belajar mengenali kembali Allah. Allah masih membuka kepada kita. Dari mulai awal kita lahir sampai sekarang, Allah tak pernah melepas daripada yang pernah Allah sampaikan. Ud'uni astajib lakum. Kalau kita yakin, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu semua kepadaku, tak kasih. Dunia ini penguasanya Allah. Penguasa dunia ini Allah. Nah kalau kita nggak yakin kepada Allah yang bisa menyelesaikan semua urusan di dunia, komo di akhirat. Masalahnya kita ini masya Allah nggak ada apa-apanya. Jika kita dibandingkan dengan akhirat nggak ada apa-apanya. Dibayangkan namanya di sana itu fiyaumi. Miqdaru al-fasnatin mimma ta'udun. Gedenya masalah dunia sama akhirat ini, waktunya yang dibandingkan itu masya Allah. Allah berikan perumpamaan 1 hari di sana sama dengan yang namanya 1000 tahun di dunia ini. Artinya apa? Allah nggak pernah merasa kerepotan ngurusin kamu. Jangankan cuma rezeki yang selama di dunia yang cuma segitu kecilnya gitu. Sama sehari, jadi ibaratnya nggak ada sehari gitu urusan akhirat itu. Nggak sampai sehari atau berapa menit itu ibaratnya. Bagi Allah nggak kerepotan, sedikit pun nggak kerepotan. Apapun masalahnya. Jadi kalau sekarang masalah dunia kita nggak bisa menyerahkan kepada Allah, bagaimana kita yakin dengan masalah surga nanti? Bagaimana kita yakin dengan masalah neraka nanti? Bagaimana yakin kita dengan masalah huru hara yang kita hadapi nanti? Padahal itu akan kita hadapi semuanya. Akan kita hadapi semua. Nah, kalau kita nggak yakin dengan perkara itu kepada Allah, ya bagaimana kita bisa menyerahkan perkara akhirat ke Allah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enteng-enteng aja kalau perkara akhirat, ayatnya udah pasti selamat gitu kan. Perkara dunia mesti berusaha sampai seperti itu adanya. Kadang-kadang tabukin orang juga tekad nggak apa-apa deh. Perkara akhirat enteng. Allah assalamualaikum. Ya Allah. Ini perbandingan begitu. Perkara akhirat harusnya lebih rajin, lebih daripada sekedar perkara dunia. Ya Allah, kita berjuang untuk perkara akhirat yang tidak ada yang bisa kita perjuangkan. Dari perkara dunia menjauh luar biasa. Kembali kita pada mata, kembali. Jika orang-orang tua kayak itu, orang-orang tua yang punya istilah. Kalau orang yang seperti itu ada itu pengen mengejar yang namanya satu kebahagiaan, hubungan yang baik kepada Allah, pemilik dunia, penguasa dunia, pemelihara dunia, harus makin
Hubungan baik dengan penguasa dunia harus diperbaiki kalau orang ingin mendapatkan yang namanya kebaikan di dunia. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya. Hanya dalam perkara mereka orang takut dengan satu kaum pun Rasulullah mengajarkan begitu. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Rasa terancam dengan yang namanya kezaliman satu kaum, serahkan kepada Allah. Kalau kita nggak ada bahasa itu, berarti Rasul nggak pernah mengajarkan doa begitu. Apa ini ada artinya loh begitu? Kalau Rasul mengajarkan begitu berarti ada harapan. Tadi yakinnya kita itu loh, yakinnya kita ini nggak ada. Belajar yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Babu ma yaqulu idza khafa sultanan. Itu pula diajarkan kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita merasa khawatir, takut kepada yang namanya sultan, penguasa. Takut kepada penguasa, kebijakan raja ini biasanya tidak berpihak kepada kita, takut menginjak kita begini adanya. Rasul juga mengajarkan itu. Diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Ibnu Sunni Ali bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza khifta sultanan atau ghairahu," bahkan yang lain juga, apabila yang namanya engkau takut kepada yang namanya sultan, penguasa atau yang lainnya, faqul maka ucapkanlah la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim la ilaha illa anta azza jalka wa jalla tana'uk. Masya Allah, luar biasa. Mengatasi masalah yang seperti ini adanya belum ada Rasulullah, jangan lupa enteng, kita nggak ada sesuatu yang berat. Kenapa? Serahkan semua kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah. Orang itu akan nyaman, merasa nyaman kalau merasa di pihaknya orang yang luar biasa punya kekuasaan besar. Coba lihat Pak, kalau merasa udah beres itu mau urusan babeh. Kenapa? Karena dia merasa aman dengan yang namanya kekuatan dan kekuasaan babeh. Begitu pula kita punya zat yang maha penguasa, dan seluruh banyak penguasa, yang paling berkuasa Allah. Maliki yaumiddin. Setiap hari kita baca, tapi nggak nyambung itu. Pada setiap hari kita matur kepada Allah, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Kalau yang namanya hari kiamat nanti itu aja penguasanya Allah, apalagi sekarang. Sekarang ini masih tetap dalam kekuasaan Allah. Siapapun yang berkuasa hari ini tetap dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam genggaman kan begitu digenggam ini ya berarti apa? Dilepasnya lepas gitu. Ibarat kata orang yang punya analogi ada dari sederhana gitu. Kalau kita takut dengan yang namanya gonggongan anjing tadi itu, nggak usah repot-repot. Nggak usah repot-repot, diem saja juga bilangnya sama majikannya. Kalau nggak ya telepon sama orangnya, bilang sama majikan itu ganggu anjingnya jangan pulang. Kalau ada anjing menggonggong, kasih tahu kepada penguasa anjing, selesai masalah. Yang menguasa anjing itu siapa? Bosnya siapa? Kasih tahu Pak, ini tolong diikat, besok jangan sampai ganggu anak-anak saya, selesai kok. Bisa juga selesai juga bisa. Tidak ada mungkin juga selesai. Kita punya masalah baru. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dengan dalam masalah? Sampaikan kepada Rabbul masalah. Matur kepada yang punya penguasa daripada masalah. Semua masalah yang ada dalam kehidupan kita ini ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi belajar menghadapkan semua masalah kepada Allah. Jadi enggak, Masya Allah, luar biasa. Rasul mengajarkan seperti itu ada. Rasul mengajarkan seperti itu ada. Dan ini perkara yang tidak meragukan. Silahkan. Akidah yang tidak meragukan. Belajar minta kepada Allah. Belajar matur kepada Allah. Mau urusan keluarga, urusan apapun. Biar digerakkan sama Allah. Oh, selanjutnya kamu ke sana. Bagusnya kamu. Itu yang atur biar Allah tuh. Yang atur biar Allah. Dan semua masalah. Jangan kalau sudah kepentok masalah semua sudah enggak baru matur sama Allah. Nah, gitu. Matur dulu sama Allah. Semua masalah dalam sampaikan kepada Allah. Nah, langkah berikutnya, kalau tahu ya Allah, saya harus melangkah melalui ini. Jalankan saya, berikan kemudahan jalan yang harus saya tempuh ke arah sana. Belajar, harus belajar. Kita tata keyakinan kita semua seperti itu adanya. Jalankan seperti itu adanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan begitu. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. La ilaha illa anta azza jaruka wa jalla jalaluka. Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya Maha Kuat, perlindungan Allah. Juga yang namanya mulia, itu yang namanya keagungan Allah juga. Ujian agung betul, ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa yustahabu ayyaqul, dan sunnah juga mengucapkan ma'innahu fil bahri sabiq min hadda bin Musa. Sunnah juga untuk mengucapkan yang namanya doa yang sebelumnya dari itu, yaitu yang diterangkan yang disampaikan oleh Dewan Musa tadi itu, Dewan Musa Al-Ash'ari tadi itu. Itu sampaikan kepada Allah, serahkan kepada Allah. Inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu min syururihim. Doa itu bagaimana kalau seperti itu kemudian kita ucapkan sekarang terus-terusan dulu, banyak nggak masalah. Namanya mengasah, belajar. Jadi sambil kita punya senjata itu kadang-kadang karena memang nggak pernah biasa bahwa senjata pas kemudian dipasuk ada kambingnya datang yang boleh kambing juga nggak bisa rokok juga nggak putus-putus nggak pernah biasa gitu. Belajar kalau yang namanya begini ada jazah dari Rasulullah seperti itu ada, belajar diasah dulu aja. Kambing ini kapan disembuhin pokoknya sekarang mulai diasah dulu aja. Bagaimana ngasahnya ya kayak begitu tadi itu, dibuat tiap hari dibaca, belajar, meyakinkan kepada diri kita untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Nah, ini kadang-kadang Pak, waktu para kiai, para santri, saya itu pernah ngadepi yang begini-begini masalah itu kadang-kadang kiai nggak pernah ngajarkan kita diajak untuk enggak. Itu nomor sekian. Itu nomor sekian. Yang pertama mesti diajak istighosah dulu. Nah, begini-begini disusun sama kiai. Karena kiai itu menyusun sabda-sabda Rasulullah, pesan-pesan Rasulullah yang berhubungan dengan minta perlindungan kepada Allah tadi itu. Semua disiapin semua. Mas, tiap hari nggak pernah berhenti yang namanya istighosah, pagi, siang, kadang-kadang tengah malam, ayo semua kumpul, semua tengah malam kumpul doa kepada Allah, ayo Masya Allah. Itu namanya kita pengen nyasar, semuanya kita buat ibadahnya. Bukan ada masalah dipanggil yang namanya oleh penguasa apapun juga yang dihadapinya. Alhamdulillah, sekarang ya urusan begitu, nggak usah diperpanjang. Nah, alhamdulillah, nggak usah perang dulu. Udah selesai duluan itu, nggak usah perang. Wadah, udah jadi ketemu masuk udah nggak usah antara saya sekarang kumpul bareng-bareng. Bismillah kita doa, minta kepada Allah dan yakini bahwa masalah kita ini ya Allah kecil bagi Allah, kecil.
Allahu Akbar itu ucapan Allahu Akbar itu bukan di sana. Allahu Akbar bukan itu. Di dada kita tanamkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Besar. Melihat masalah yang kita hadapi adalah masalah kecil. Bagi Allah itu pengen membesarkan jiwa kita yang tidak ketakutan. Allah Maha Besar. Biar nggak takut kepada siapapun. Sehingga apa kelihatan di depan kita ini walaupun itu ganas kayak apa nggak kelihatan garang ini. Kenapa? Allah yang Maha Besar. Tanamkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak begini itu belajar, biasa semua. Ayo. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Oh, berkali-kali begitu adanya. Ini juga sama Bapak. Ini juga sah kalau saatnya kita asah sendiri. Monggo ini juga dijazahkan oleh yang namanya guru yang menulis Al-Ghazali, dijazahkan buat kita semua. Ya, jadi kalau kira-kira kita ngadili masalah ini belajar sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak Pak. Nah ini yang begini-begini nih Pak, jangan ditanyakan dulu. Waktu Rasul kan enggak tahu. Oh Rasul kan udah ngajarkan begitu, suruh nyontohin begitu adanya. Ini sudah jelasnya diajarkan sama Rasulullah SAW. Apalagi yang namanya kita kemudian berbuat, ucapannya belum kita tiru. Buat sekarang. Kalau misalnya kita memang ketakutan menghadapi satu masalah besar begitu aja, bikin caranya Rasulullah dulu. Bagaimana cara Rasulullah menghadapi masalah kegiatannya? Ternyata apa? Rasul mengajak kita untuk kembali pertama. La ilaha illallah al-aliyyul karim. Subhanallah Rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Ini coba kita buat. Nah, itu perbanyak. Kita kadang-kadang susah. Nah, susah. Jamaah dulu zaman dulu itu, jamaah pada zaman masih para wali-wali itu diajarkan begitu adanya itu, kalau diajak untuk dikirimkan itu imamnya belum pulang itu. Sekarang kadang-kadang imamnya sudah belum pulang udah hilang ngomongnya, udah ada. Ini kan Masya Allah. Kalau di sini masih imamnya pulang masih banyak yang tinggal di sini. Kadang-kadang itu semua itu ada. Artinya apa? Kita belajar. Zikir yang kita ini sedikit kita belajar. Oh ya ini baca. Walaupun kita nggak ada apa-apa. Gitu. Pada saat yang kita mau gunakan itu, mantap itu keluar gitu. Karena apa? Sudah biasa diisi terus. Pada saat kita mau dihadapkan pada kenyataan yang memang harus kita ambil seperti adanya, kita bawa. Kita memang harus alhamdulillah buat terus seperti itu adanya. Karena masalah yang kita hadapi itu memang lebih besar Pak, lebih besar. Kalau yang lain-lain yang langsung gitu kadang-kadang pada kiai, saya mau ngadepin ini, saya mau ngadepin ini berkala, ya udah baca ini. Belajar yang mantap juga. Seperti yang pernah saya ceritakan begitu, kalau udah begitu mantap begitu adanya, insya Allah nggak ada masalah. Zaman dulu Sunan Bonang juga sama, Sunan Bonang waktu Bandung, Sunan Bang di Sorong itu juga sama. Pas di sana juga bilang orang-orang Sorong, Sunan, saya pengen ini, di sana, yaudah doa, ini doanya, mantapnya berangkat itu sambil bilang, ya Hayyu ya Qayyum. Yang dibaca sama ini bocah tadi itu bukan ya Hayyu ya Qayyum, dasar orang Jawa kan begitu. Ya Qayyum, ya Qayyum, ya Qayyum, ya Qayyum, ya Qayyum, ya Qayyum. Oh ya Hayyu ya Qayyum ya dibuatnya ya Qayyum, ya Qayyum, ya Qayyum. Tapi Masya Allah kemantapan batin ini luar biasa. Itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu. Nah hari ini kebalik gitu. Kebalik. Kita tahu dari yang namanya nggak sampai kepada batiniah yang ada.
di lisan fasih tapi di hati nggak nyambung gitu. Nah, padahal yang paling Allah melihat batinnya orang tersebut seperti apa. Nah dia, masya Allah yakinnya luar biasa. Ini yang namanya kajian wali yang menyampaikan begini, hanya mesti benar. Ini penting. Ini pesannya wali begini, mesti benar. Karena dia nggak tahu, ya kayu nggak ada hubungan dengan tapi keyakinan dia benar. Sama juga dengan yang namanya ketetapan namanya orang ahli fikih itu begitu sama aja. Kalau kita punya yang namanya niat sholat tadi itu adalah harus dengan batin. Walaupun lisannya udah ngomong usul sampai fase, tapi kalau batinnya nggak nyambung kepada Allah, nggak diterima niat itu. Tetapi kalau batin doang, walaupun lisannya nggak diterima malah niat itu sah menurut fikih enggak. Tapi kalau yang namanya lisan doang, batinnya enggak, nah itu malah kebaliknya tidak cukup. Yang bagusnya apa? Bagusnya itu adalah batinnya seperti itu. Kalau kira-kira batinnya nggak bisa begitu kok, boleh diantarkan dan bagus kalau dibarengin sama lisan agar membimbing yang namanya batin tadi itu. Kalau dulu nggak begitu, mengajarkan begitu adanya. Allahumma hajjan misalnya begitu, pas haji juga pernah sampaikan labbaik Allahumma umratan misalnya gitu, umrah. Mengajarkan batin tadi itu biar dibimbing sama kekuatan lisan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berikutnya ma'qul idza nadhara ila aduwi, kalau sudah menghadap kepada yang namanya musuhnya, apabila menghadapi yang namanya musuh sudah haram di depan mata, kelihatan musuh di depan mata, begitu apa yang harus dibuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sahabat Anas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau cerita, sahabat Anas cerita bahwa suatu ketika saya itu pernah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ghazwatin, dalam satu peperangan. Pada kalau aduwa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemulah dengan yang namanya musuh tadi itu. Fasami'tuhu yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doa beliau tadi, ya malika yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Coba doanya juga biasa kita asah. Makanya itu kalau setiap hari kita bacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi itu udah biasa kita baca. Pas ketemu musuh, Rasulullah karena merasa sendirian tadi ngadepin musuh, maka diganti dengan yang namanya hamzah tadi itu, bukan pakai nun tapi pakai saya begitu. Masya Allah. Ya malika yaumiddin, wahai yang namanya Malik yaumiddin itu kan berarti penguasa hari kiamat nanti kan. Hari yaumiddin, dari hari kiamat nanti itu penguasa. Ya malika yaumiddin, wahai penguasa daripada hari kiamat kelak yang Masya Allah. Iyyaka a'budu, kepadamu lah ya Allah saya beribadah. Dalam setiap hari saya beribadah, setiap kali kami langkah itu hanya kepadamu, hanya untukmu ya Allah. Wa iyyaka asta'in, dan hanya kepadamu pula ya Allah saya ini minta pertolongan, tidak kepada yang lain-lain. Ibadah yang kita perlu pengen mengumpulkan yang namanya kebaktian kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan kita menghamba setiap saat kepada Allah. Pas kita mau butuh kepada Allah, minta kepada Allah, paslah itu baru namanya tiap hari kita juga beribadah kepada Allah. Nah kalau kita beribadahnya bukan karena Allah, bukan kepada Allah, karena selain Allah, pas kita minta kepada Allah, katanya lah giliran meminta sesuatu kepada kue, kan begitu?
Dikirim sesuatu, ya pas sedang mau kerjakan tiap harinya bukan untuk gue, nah, gitu. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan begitu kepada Rasulnya. Tiap hari kita ada berhubungan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diingatkan. Makanya tiap hari Fatihah wajib dibaca itu mengingatkan kita setiap saat. Kerja yang kita buat ini untuk Allah. Untuk Allah. Maka saya sampaikan, kalau seandainya kerja itu kemudian tidak diperintah sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak kerja. Sehingga apa? Kerja, berangkat kita kerja pagi, pulang, malam dan sebagainya tiap hari kita buat. Kenapa? Karena perintah Allah. Begitu aja. Pendapatan nggak perlu dilihat. Kenapa? Itu hak setiap hamba itu untuk mendapatkan pemberian Allah. Bekerja kita yang maksimal, kerja kita yang maksimal sesuai dengan aturan pekerjaan yang ada, bagian daripada perintah Allah yang harus kita buat. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Luar Razzaq, dialah Allah dan yang memberi rezeki. Kewajiban saya apa? Kewajiban saya melaksanakan perintah sesuai dengan aturan yang ada. Bismillah. Jadi nggak ada kok yang sunnah korupsi itu nggak ada. Dan nggak perlu. Katakan kepada Allah. Bismillah. Kadang-kadang kalau maaf, ini contoh nih Pak. Kalau namanya istri saya kemudian nyari sesuatu yang mungkin barangkali sekarang nggak ada ini bagaimana nih kalau ini bagaimana ya Allah kok bagaimana kita itu nggak usah jauh-jauh kita hidup sampai puluhan tahun ini juga kita nggak pernah bagaimana nyatanya nggak lewat gitu loh ya Allah dari mulai belum punya anak saya punya anak satu cuma kita pernah merasa kasih makan mereka tidak ada satu pun tidak ada sampai anak jadi 8 itu semua juga yang ngasih makan Allah betul semua dan ternyata lewat itu kemarin nyatanya kok lewat semua masalah lewat berarti kalau begitu ya udah tata semuanya serahkan kepada Allah Bismillah yang penting kita mengerjakan perintah Allah jalankan sebagaimana perintahnya insya Allah kata mobil pun juga begitu Pak. Mobil paling juga seperti itu, nggak pernah ngomong kita itu. Ya Allah, ternyata apa tiap hari boleh diurus sama kita kan gitu. Ya, kebutuhan bensin kita yang kenapa dia punya kita gitu. Ya kalau kita meragini punya Allah Subhanahu Wa Taala, miliknya Allah Subhanahu Wa Taala yang ngurusi ya. Nah, tinggal kita kerjakan sebagaimana perintah aja. Mobil dibuka gampang, ayo besok. Masya Allah, ini ada dikit, mesti yang susah, mesti yang punya. Mobil pak yang masalah, batuk-batuk juga yang susah, yang punya itu. Lebih kalau nggak ada susahnya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun selesai. Kita nggak usah takut Allah nggak bisa mengurusi kita. Yang penting kita sekarang mengurusi pekerjaan yang harus kita kerjakan. Maka saya bilang tadi itu Pak, kalau nggak ada perintah itu untuk ikhtiar, nggak perlu. Begitu. Jadi ikhtiar jadi ibadah karena apa? Karena merasa diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti itu adanya. Masya Allah. Ini terakhir seperti itu adanya. Jadi kalau kita kasih Pak oleh Rasulullah SAW, rumusnya seperti itu adanya. Jadi kalau kita menghadapi musuh sudah pas depan kita berdoanya serahkan kepada Allah dengan kalimat ya malika yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in diganti nunnya diganti hamzah bukan ain hamzah iyyaka yang tadinya na'budu sekarang jadi a'budu wa iyyaka asta'in. Masya Allah. Kemudian Sidina Anas menerangkan falaqatul aidul rijal. Masya Allah. Akhirnya semua terjun juga pada terserang dari bahan
tadribuhal malaika min baini aydiha wa min khalfiha. Makanya yang kerja siapa coba? Karena serahkan kepada Allah, minta kepada Allah. Dan Sayyidina Ali lihat betul itu yang musuh-musuh itu pada tebas namanya para malaikat. Lu yang bunuhin dia malaikat gitu loh. Malaikat yang bunuh dia dari depan, dari belakang, semua harus tabahabu dan disunahkan pula maqadimna fi ibadati sabiqah min hadabil Musa. Dan juga disunahkan bagian doa yang dari Nabi Musa yang tadi sebelumnya tadi itu ya. Ya Allah, ini kita ini nggak kurang apa-apa sebenarnya, nggak kurang apa-apa, tapi kurang doa. Betul, kita kurang doa. Kurang doa ketika kurang menyerahkan masalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita buat, kita belajar merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua masalah kita insya Allah akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sudah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan umur kita semakin berkah, ilmu yang kita beri semakin berkah. Jadi kita, keluarga kita, anak istri kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum